warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kembali lagi pada channel saya. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai bab yang ke-11 teman-teman, dengan judul Create, View, and Edit File. Nah, langsung saja pada pembahasan kali ini saya akan membahas beberapa poin penting. Yang pertama itu yaitu stdin, stdout, stdr. Lalu pengenalan film, edit file dengan film, lalu edit file dengan nano, lalu perintah more and less, lalu yang terakhir yaitu perintah head and tail. Langsung saja ke pembahasan yang pertama yaitu stdin, stdout, stdr. Nah, untuk stdin sendiri itu biasa disebut dengan standar input. Nah, stdin itu adalah input yang kita masukkan ke dalam Linux kita. Input yang kita masukkan atau yang diinputkan ke dalam Linux. Misal nih, kalau semisal saya menjalankan perintah-perintah atau komen-komen basic dasar, ini seperti ls atau yang lain sebagainya lah. Nah, itu adalah input ya teman-teman. Lalu dari input tersebut akan menampilkan output atau error. Nah, jadi keduanya itu pasti ada output atau error. Kalau nggak output ya berarti error gitu aja teman-teman. Nah, oke, jadi ini gambarannya ya teman-teman. Nah, yang kedua saya akan menjelaskan tentang stdout atau standar output. Nah, output yang diberikan oleh Linux itu adalah hasil dari input ya teman-teman. Misal kita menginputkan perintah atau komen ls nih. Nah, karena ls adalah perintah untuk melihat isi file, maka output atau hasilnya itu adalah isi dari file tersebut. Nah, jadi isi dari file adalah outputnya atau hasil ya teman-teman. Oke, kemudian saya akan menjelaskan tentang standar atau yang disebut dengan error. TDER atau yang disebut dengan error. Nah, misal saya masukkan perintah untuk masuk ke suatu file, misal txt. Nah, maka itu akan menampilkan error ya teman-teman, karena perintah cd adalah perintah untuk masukkan ke suatu directory. Nah, untuk lebih pahamnya masuk ke terminalnya saja teman-teman. Kita masuk ke terminal. Nah, kita login ke Debian ya teman-teman. Debian desktop. Nah, setelah kita masuk, kita pencet yang ini, lalu kita klik pencarian. Kita cari terminal. Nah, ini ya teman-teman. Nah, di sini kita bisa ketik ls. Nah, ls sendiri itu merupakan standar inputnya ya teman-teman. Nah, jika saya enter, nah, dia itu akan menampilkan sebuah outputnya. Nah, semisal saya ketikkan perintah ls disk nih, ls disk, lalu kita enter. Nah, di sini otomatis tidak bisa ya teman-teman, karena dir A tidak ada dan dia akan muncul error. Nah, di sini saya akan memanipulasi bagaimana supaya hasil dari outputnya atau errornya itu akan ditampilkan ke dalam sebuah file. Nah, di sini kita bisa ketik ls spasi lebih dari spasi output titik txt, lalu setelah itu kita enter. Nah, di sini tidak menampilkan apa-apa. Untuk mengeceknya kita bisa ketik
cat output titik txt. Nah, lalu kita enter saja. Nah, di sini akan menampilkan output dari ls-nya. Semisal saya ketikkan perintah ls dir a, ls dir a spasi lebih dari output titik txt. Spasi ya, setelah itu kita enter. Nah, di sini tidak menampilkan ya teman-teman. Untuk mengeceknya kita ketik cat output titik txt, lalu kita enter. Jadi dari ls-nya itu akan hilang dan digantikan dengan ls-nya ya teman-teman. Lalu bagaimana jika kita ingin menambahkan output yang tadi tanpa menghapus output yang lama, yaitu kita bisa ketik ls spasi min r besar, lalu spasi lebih dari, ini ada 2 ya teman-teman, lalu spasi output titik txt, lalu setelah itu enter saja. Setelah itu cat output titik txt, lalu enter. Nah, di sini akan menampilkan ls min r tanpa menghapus ls dir a ya teman-teman. Nah, di sini jika kita ketik ls dir k, lalu kita enter. Nah, di sini jika kita ketik ls dir k lalu enter, di sini itu dia akan menampilkan stdr-nya atau error. Misal kita akan menyimpan error ke stdr ke Surya, itu kita ketik perintah ls dir k spasi lebih dari spasi output lalu titik txt, lalu kita enter saja. Nah, di sini itu tidak bisa karena ls itu bukan dari outputnya, melainkan errornya. Nah, kalian bisa ganti perintah dengan ketik ls dir k spasi 2 lebih dari spasi, lalu setelah itu spasi error titik txt, lalu setelah itu kita enter saja. Nah, di sini tidak menampilkan apa-apa ya teman-teman. Lalu kita cek dengan ketik cat error titik txt,
lalu kita enter saja. Nah, untuk memasukkan error ke dalam file itu sebenarnya itu sama dengan output yang tadi ya teman-teman. Nah, semisal di sini itu kita akan ketik perintah ls dir c, lalu ke dalam error txt ya teman-teman, lalu kita spasi 2 lebih dari spasi error lalu titik txt. Nah, lalu kita enter saja. Nah, lalu kita cek dengan cut error titik txt. Lalu setelah itu kita enter saja. Nah, di sini dirganya itu akan diganti ke dirj. Ini jika kita ingin menambahkan yang baru tanpa menghapus error itu, bisa ketik ls dir m spasi 2 lebih dari nya itu ada 2 ya teman-teman, lalu kita spasi error lalu titik txt, lalu setelah itu kita enter saja. Nah, kita cek cat error titik txt, lalu kita enter. Nah, di sini akan menampilkan error ya yang di dir m tadi ya, tanpa menghapus error dir c. Nah, lalu bagaimana sih cara kita mengembalikan error yang dir m ini? Yaitu kita ketik ls dir m lalu spasi 2 lebih dari spasi slice def slice 0 lalu saja. Nah, di sini itu tidak menampilkan apa-apa. Nah, lalu kita ketik cat spasi slice def slice 0, lalu setelah itu enter saja. Nah, di sini tidak ada apapun ya teman-teman, karena di sini itu kita mengabaikan error yang dir m-nya tadi. Nah, jadi perintah ini itu dikhususkan untuk yang errornya saja ya teman-teman. Lanjut saja ke pembahasan selanjutnya, yaitu pengenalan Vim. Nah, Vim itu merupakan text editor yang paling sering digunakan pada Linux, baik itu Debian, Ubuntu, ataupun COS. Nah, kita akan menggunakan file itu akan mengedit dan menyimpan sebuah file. Nantinya kalau semisal kita masuk ke dalam film develop, itu kita akan berada pada command mode. Di sini command mode itu, nah command mode itu seperti ini ya teman-teman. Nah, di command mode itu kita tidak bisa mematikan berita apapun, dan untuk menghentikan perintah ataupun mengedit filenya itu kita harus masuk ke dalam insert mode dan menghentikan. Iya teman-teman, nantinya dia akan masuk ke dalam insert mode. Setelah selesai mengedit ya teman-teman, nah itu bisa kembali ke command modenya lagi dan perintah esc. Kemudian kalau semisal kita ingin menyimpan atau keluar, itu bisa kita ketikkan .2 wiki ini teman-teman. Nah, jadi wiki itu sebenarnya kombinasi ya teman-teman, atau bisa disebut bahwa w itu untuk menyimpan dan q itu untuk keluar. Nah, agar tidak membingungkan, kita langsung saja ke prakteknya. Kita masuk ke terminal. Nah, di sini kita sudah masuk ke
terminal, lalu kita masuk ke Debian, lalu kita masuk ke rootnya dulu ya teman-teman. Nah, setelah itu di sini berhubung saya itu sudah mendownload Vim-nya, kita langsung saja V, lalu kita tab 2. Nah, jika tampilannya itu sudah seperti ini, berarti sudah ya teman-teman. Nah, jika kalian itu belum mendownload Vim-nya itu, kalian itu kan pertama masuk ke rootnya. Nah, lalu kalian itu bisa menginstal dengan ketik get, dengan ketik apt install vim, atau bisa juga apt get install vim gitu ya teman-teman. Oke, lanjut saja ke pembahasan yang selanjutnya. Yaitu edit file dengan Vim. Nah, kita masuk ke kita cek dulu apakah perintah v itu sudah ada. Nah, di sini saya akan coba membuat file dengan perintah vim. Nah, kita bisa ketik vim spasi nat titik txt, lalu kita enter saja. Nah, kalau teman-teman ingat tadi itu untuk masuk ke dalam Vim-nya itu kita bisa di default ya teman-teman, itu pada komen modenya. Nah, itu merupakan tampilan dari komen modenya. Nah, jadi kalau semisal kita mau membuat file, nah, misalkan tadi seperti vim nat.txt itu, nah jika di sini tidak ada, berarti kita itu harus masuk ke dalam pengeditannya. Kalau semisal filenya itu sudah ada, dia itu akan masuk ke dalam direktorinya ya teman-teman. Nah, dia tidak akan membuat filenya lagi. Nah, di sini itu kita bisa mengetikkan apapun ya teman-teman. Untuk itu kita edit, masuk ke dalam insert dengan mengetik i. Nah, jika sudah masuk ke insert, lalu kita bisa mulai mengeditnya. Filenya di sini, misalkan saya akan mengedit baris pertama, yaitu 1 baris, lalu setelah itu 2 baris, lalu 3 baris. Nah, di sini kita akan kembali ke komen modenya karena kita itu sudah mengeditnya. Nah, di sini kalian bisa klik yang ESC. Nah, yang ada pada keyboard, dan untuk tulisan insertnya itu akan hilang ya teman-teman. Jadi di sini kita akan menyimpan dan mengeluarkan dari filenya itu. Kita bisa ketik perintah, ketik perintah titik 2 lalu w key. Nah, lalu kita enter saja. Nah, di sini kita itu sudah berhasil keluar dari Vim-nya ya teman-teman. Nah, di sini kita bisa ketik ls apakah nat.txt-nya itu sudah ada atau belum. Di sini kita enter saja. Nah, di sini bisa kalian lihat sudah ada ya teman-teman. Di sini kita mau melihat isi dari nat.txt dengan ketik cat titik nat spasi nat titik txt, lalu kita enter saja. Nah, di sini itu isinya adalah yang 1 baris, 2 baris, 3 baris yang tadi kita buat ya teman-teman, atau kita edit. Nah, di sini saya akan coba ketik vim nat titik txt, lalu kita enter saja. Nah,
di sini kita sudah masuk ke insert modenya lagi ya teman-teman. Nah, di sini saya akan mengedit lagi dengan ketik i. Nah, lalu kita sudah berada di insert, kita bisa mengedit lagi. Di sini saya akan mengedit 4 baris 5 baris. Nah, setelah itu di sini saya akan kembali ke comment modenya lagi, yaitu kita bisa klik ESC. Nah, setelah itu lalu WG, lalu kita enter. Nah, jika kita sudah kembali ke comment modenya, di sini kita coba ketik cat txt. Nah, lalu kita enter saja. Nah, di sini sudah muncul tambahnya ya teman-teman. Di sini saya akan keluar dari filmnya tanpa menyimpan perubahannya ya teman-teman. Di sini saya akan masuk ke dalam filmnya terlebih dahulu. Kita ketik film txt. Nah, setelah itu kita enter saja. Nah, saya akan masuk ke insert mode terlebih dahulu. Nah, jika sudah ke insert, di sini saya akan menghapus baris yang ke-5 ini, teman-teman. Kita akan hapus. Nah, di sini kita sudah menghapus ya, teman-teman. Nah, setelah itu kita ESC, lalu setelah itu titik 2. Nah, di sini kita menggunakan yang key saja ya teman-teman. Lalu tanda seru. Nah, setelah itu kita enter saja. Nah, ini sudah keluar ya teman-teman. Nah, lalu kita ketik cat txt. Nah, lalu kita enter saja. Nah, di sini baris yang kelimanya itu masih ada ya teman-teman, karena hanya keluar tanpa menyimpan. Lanjut saja ke pembahasan selanjutnya, yaitu edit file dengan Nano. Nah, Nano itu berfungsi sebenarnya itu mirip dengan Vim, cuman itu Nano itu lebih praktis dan lebih simpel. Nah, langsung saja ke terminal ya teman-teman. Langsung saja ke terminal. Nah, di sini jadi teman-teman, Vim itu tadi kalau mau mengedit itu kan kita harus masuk ke dalam comment mode, lalu kemudian kita harus masuk lagi ke dalam insert mode, kemudian kembali lagi ke comment mode, lalu bisa tersimpan. Nah, kalau Nano itu bisa langsung mengedit ya teman-teman. Nah, di sini kita itu bisa ketikkan Nano spasi usernya ya teman-teman, txt. Nah, lalu kita enter saja. Nah, di sini sudah mulai mengedit dan kita itu bisa ketik print. Kita bisa ketik sesuai yang ingin kalian edit. Di sini saya akan ketik A baris 1, lalu enter, B baris 2, lalu enter, C baris 3, lalu kita enter. Nah, di sini saya akan contohnya itu seperti ini ya teman-teman. Nah, untuk menyimpan sedikit berbeda, di sini kita bisa ctrl plus X. Nah, setelah itu di sini kita bisa Y saja teman-teman. Nah, lalu itu kita enter saja. Nah, di sini kemudian kita ketik cat usernya ya teman-teman, kita masukkan titik txt. Setelah itu kita enter saja.
Nah, di sini itu file dari vv.txt itu sudah ada isinya ya teman-teman. Nah, coba masuk lagi dengan ketik nano vv.txt. Setelah itu kita enter saja. Nah, di sini saya akan menambahkan di baris 4 lalu baris 5. Nah, setelah itu di sini saya akan menyimpan dengan ctrl plus O. Nah, setelah itu di sini kita enter saja. Lalu ctrl plus X. Nah, jadi perbedaan antara ctrl X dan O itu semisal ctrl X itu untuk ditanyai untuk menyimpan atau tidak. Nah, semisal ctrl O itu untuk otomatis langsung menyimpan. Nah, di sini kita coba cek cat vv.txt. Setelah itu kita enter saja. Nah, di sini baris 4 dan 5-nya itu sudah ditambahkan ya teman-teman. Lanjut saja ke pembahasannya selanjutnya, yaitu perintah more and less. Nah, perintah more and less itu pertama kita itu masuk ke dalam terminal ya teman-teman. Nah, di sini itu kita harus masuk ke rootnya terlebih dahulu teman-teman. Nah, berhubung saya ini sudah masuk ke rootnya, kita langsung saja ketik perintah cat spasi slice var slice log slice put titik log. Nah, setelah itu kita enter. Setelah itu kita enter saja. Nah, jadi ini merupakan catatan kita saat kita pada Debian. Nah, kemudian kita enter. Nah, jadi tampilannya itu akan seperti ini ya teman-teman. Jadi kita itu catnya ganti ke more. Kita coba more. Kita coba more spasi slice var slice log slice put titik log, lalu kita di enter saja. Nah, di sini more itu menampilkan sebagian saja ya teman-teman. Nah, untuk menambahkan lagi itu kalian bisa enter, dia akan kita coba enter. Nah, dia akan menambahkan satu baris teman-teman. Nah, lalu bisa juga di klik yang tanda panah pada keyboard. Nah, nanti misal kita klik tanda panah pada keyboard itu kita akan di sininya akan menampilkan satu tampilan, bukan satu baris. Nah, kita coba tanda panah. Nah, di sini akan menampilkan satu tampilan, teman-teman. Nah, untuk keluarnya kalian itu bisa klik key. Nah, jadi more sendiri itu mempunyai kelemahan. Misalkan kita berada di Debian versi CLI. Nah, dia itu tidak bisa kembali lagi ke atas. Beda lagi kalau kita pakai yang GUI. Dia itu masih bisa kembali ke atas karena dia itu
kebantu dengan mouse. Untuk menutupi kekurangan atau kelemahan itu, kita bisa ketik plus ya teman-teman. Nah, di sini kita clear terlebih dahulu. Nah, di sini kita bisa ketik plus spasi slice var slice log slice put titik log. Setelah itu kita enter saja. Nah, jika ada tulisan seperti ini, kalian itu bisa ya teman-teman, bisa saja jadi tampilannya seperti ini. Teman-teman, kalian bisa scroll menggunakan tanda panah ke atas dan ke bawah ya teman-teman. Pembahasan selanjutnya yaitu perintah head and tail. Nah, perintah ini itu mirip dengan yang perintah more and less ini ya teman-teman, yang tadi. Nah, jadi ini itu bisa digunakan untuk melihat isi dari suatu file. Oke, langsung saja ke prakteknya. Kita di sini masuk ke Debian-nya. Nah, kalian itu masuk ke rootnya terlebih dahulu. Nah, jika sudah masuk, head itu dia akan menampilkan beberapa baris dari sebuah file. Jadi beberapa baris awal dari sebuah file, kalau semisal itu beberapa baris terakhir dari sebuah file. Semisal di sini kalian itu ketik head, lalu spasi slice var slice log slice put titik log. Nah, setelah itu kita enter saja. Nah, di sini dia akan menampilkan 10 baris saja teman-teman. Di sini kita coba menggunakan yang tile, yaitu headnya itu kita ganti dengan tile teman-teman. Kita ganti dengan tile slice var slice log slice put titik log. Nah, kemudian kita enter saja. Nah, di sini dia akan menampilkan 10 baris, tapi put lognya di sini kita bisa memanipulasi jika kita ingin melihat 3 baris put lognya ya teman-teman, yaitu jika kita itu ingin menampilkan 3 baris pertama dan 3 baris terakhir itu, kalian bisa, kalau misal 3 baris pertama itu kalian bisa ketik head spasi spasi slice var slice log slice put titik log. Setelah itu kita enter saja. Nah, di sini akan muncul 3 baris pertama teman-teman. Nah, misal kita 3 baris terakhir itu headnya itu kita ganti dengan tile, yaitu kita ketik tile spasi slice var slice log slice put titik log. Nah, kita enter. Nah, ini 3 baris terakhirnya ya teman-teman. Nah, oke, segitu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.